Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Ubay bin Ka'ab merupakan salah satu sahabat dari baginda Rasulullah SAW. Selamat bagimu, hai Abdul Munjir, atas ilmu yang kamu capai. Pada suatu hari Rasulullah SAW menanyainya, hai Abdul Munjir, ayat manakah dari kitabullah yang teragung? Orang itu menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nabi SAW mengulangi pertanyaannya, Abul Munjir, ayat manakah dari kitabullah yang teragung? Maka jawabnya, Allah tiada Tuhan melainkan Ia yang maha hidup lagi maha pengatur. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Rasulullah SAW pun menepuk dadanya dengan rasa bangga yang tercermin pada wajahnya. Katanya, hai Abul Munjir, selamat atas Anda, atas ilmu yang Anda capai. Abul Munjir yang mendapat ucapan selamat dari Rasulullah yang mulia atas ilmu dan pengertian yang dikaruniakan Allah kepadanya itu tiada lain dari Ubay bin Ka'ab, seorang sahabat yang mulia. Ia adalah seorang warga Ansor dari suku Haraj dan ikut mengambil bagian dalam perjanjian Aqabah, Pedang Badar, dan peperangan-peperangan penting lain. Ia mencapai kedudukan tinggi dan derajat mulia di kalangan muslimin angkatan pertama, hingga Amirul Mukminin Umar sendiri pernah mengatakan tentang dirinya, Ubay adalah pemimpin kaum muslimin. Ubay bin Ka'ab merupakan salah seorang perintis dari penulis-penulis wahyu dan penulis-penulis surat. Begitupun dalam menghafal Al-Quranul Karim, membaca dan memahami ayat-ayatnya. Ia termasuk golongan terkemuka. Pada suatu hari Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, hai Ubay bin Ka'ab, saya dititahkan untuk menyampaikan Al-Quran padamu. Ubay maklum bahwa Rasulullah SAW hanya menerima perintah-perintah itu dari wahyu. Maka dengan harap-harap cemas, ia menanyakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ibu bapakku menjadi tebusan Anda. Apakah kepada Anda disebut namaku? Ujar Rasulullah, benar, namamu dan turunanmu di tingkat tertinggi. Seorang muslim yang mencapai kedudukan seperti ini di hati Nabi SAW, pastilah ia seorang muslim yang agung, amat agung selama tahun-tahun persahabatan, yaitu ketika Ubay bin Ka'ab selalu berdekatan dengan Nabi SAW. Tak putus-putusnya ia mereguk dari telaganya yang dalam, itu airnya yang manis. Dan setelah berpulangnya Rasulullah SAW, Ubay bin Ka'ab menepati janjinya dengan tekun dan setia, baik dalam beribadat, dalam keteguhan beragama, dan keluhuran budi. Di samping itu, tiada henti-hentinya ia menjadi pengawas bagi kaumnya. Diingatkannya mereka akan masa-masa Rasulullah SAW masih hidup. Diperingatkan keteguhan iman mereka seperti juhud, perangai, dan budi pekerti mereka. Di antara ucapan-ucapannya yang mengagungkannya,
yang selalu didengungkannya kepada sahabat-sahabatnya ialah selagi kita bersama Rasulullah, tujuan kita satu. Tapi setelah ditinggalkan beliau, tujuan kita bermacam-macam. Ada yang ke kiri dan ada yang ke kanan. Ia selalu berpegang kepada takwa dan menetapi juhud terhadap dunia, hingga tak dapat terpengaruh dan terperdaya, karena ia selalu menilik hakikat sesuatu pada akhir kesudahannya. Sebagaimana juga corak hidup manusia, betapapun ia bersenang dengan lautan kesenangan dan kancah kemewahan, tetapi ia menemui maut di mana segalanya akan berubah menjadi debu. Sedang di hadapannya tiada yang terlihat kecuali hasil perbuatannya yang baik atau yang buruk. Mengenai dunia, Ubay pernah melukiskannya sebagai berikut. Sungguhnya makanan manusia itu sendiri dapat diambil sebagai perumpamaan bagi dunia, biar dikatakannya enak atau tidak, tetapi yang penting menjadi apa nanti. Bila Ubay berbicara di hadapan halayak ramai, maka semua leher akan terulur dan telinga sama terpasang, disebabkan sama terpukau dan terpikat. Sebab apabila ia berbicara mengenai agama Allah, tiada seorang pun yang ditakutinya, dan tiada udang di balik batu. Tatkala wilayah Islam telah meluas dan dilihatnya sebagian kaum muslimin mulai menyeleweng dengan menjilat pada pembesar-pembesar mereka, ia tampil dan melepas kata-katanya yang tajam. Celaka mereka, demi Tuhan, mereka celaka dan mencelakakan, tetapi saya tidak menyesal melihat nasib mereka. Hanya saya sayangkan ialah kaum muslimin yang celaka disebabkan mereka. Karena kesalehan dan ketakwaannya, Ubay selalu menangis setiap teringat akan Allah dan hari yang akhir. Ayat-ayat Al-Quran Karim yang baik yang dibaca atau didengarnya, semuanya menggetarkan hati dan seluruh persendiannya. Tetapi suatu ayat di antara ayat-ayat yang mulia itu, jika dibaca atau terdengar olehnya, akan menyebabkannya diliputi oleh rasa duka yang tak dapat dilukiskan. Ayat itu ialah, katakanlah, ia kuasa akan mengirim siksa pada kalian, baik dari atas atau dari bawah kaki kalian, atau membaurkan kalian dalam satu golongan terpecah-pecah, dan ditimpakannya kepada kalian perbuatan kawannya sendiri. Quran Surat Al-An'am ayat 65. Yang paling dicemaskan oleh Ubay terhadap umat Islam ialah datangnya suatu generasi umat bercakar-cakaran sesama mereka. Ia selalu memohon keselamatan kepada Allah dan berkat karunia serta rahmatnya. Hal itu diperolehnya dan ditemuinya Tuhannya dalam keadaan beriman, aman, tentram, dan memperoleh pahala. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.